Bapak Ibu yang terkasih, kalau lihat sejarah Israel mengalami beberapa model kepemimpinan. Nabi-nabi, hakim, raja. Dan siapa yang menjadi raja pertama? Saul, betul, Saul. Setelah Saul, Daud. Memang kalau menurut sejarah ada satu sih antara Saul dan Daud ini, tapi tidak terlalu terkenal. Dan yang paling menonjol adalah Saul, Daud, dan akhirnya anaknya Daud siapa? Salomo. Kalau kita melihat sejarah 3 raja besar dalam runutan bangsa Israel, kita bisa melihat bahwa raja ini punya saat-saatnya di mana mereka begitu dekat dengan Allah dan pernah dalam kehidupan mereka ditolak oleh Allah. Jadi kalau saya lihat perjalanan para pilihan Tuhan ini, kan raja itu kan pilihan Tuhan. Aku mau kau urapi Saul, aku mau kau urapi Daud. Ini kemauan Tuhan. Rupanya orang-orang yang dikehendaki Allah pun pernah ditolak oleh Allah. Jadi kalau demikian kita bisa menyadari bahwa kenyataan manusia tidak pernah mempunyai sejarah yang cemerlang dan gemilang. Tidak ada. Ini keberadaan manusia yang dililit oleh kelemahan. Kita harus sadar kita punya kelemahan pertama adalah kelemahan pada dosa, perbuatan. Mudah jatuh, mudah tergoda. Sehingga ada orang yang berkata walaupun sudah pengakuan dosa berkali-kali tidak menjamin bahwa dia tidak berdosa lagi. Tidak ada jaminan. Tidak menjamin bahwa dia tidak jatuh lagi. Tidak ada jaminan. Yang kedua kelemahan kita adalah apa? Kelemahan tubuh. Sakit, penyakit. Maka hari ini begitu menarik dalam bacaan Injil. Kalau dalam bacaan pertama tadi kita bisa melihat bagaimana Salomo ditolak oleh Allah. Dalam bacaan Injil kita bisa melihat bagaimana proses Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Tadi kita bisa lihat tahapannya. Yesus memisahkan orang itu. Sehingga mereka hanya sendirian, berdua saja. Ya lalu Yesus memasukkan jarinya, meludah, meraba lidah, menengadah ke langit, menarik nafas, dan berkata, Efata, terbukalah. Dan apa yang terjadi setelah Yesus berkata terbukalah, Mas Dinar? Wah, berbicara. Dia bisa mendengar dan berbicara. Sembuh. Markus tidak mau berhenti peristiwa mujizat itu pada sembuh. Markus maka meneruskan. Mereka tidak boleh berbicara tentang mujizat ini. Tapi mereka malah semakin mewartakan bahwa Tuhan itu baik. Maka kesimpulan dari mujizat adalah apa? Ia menjadikan segalanya baik. Ini sebetulnya kesimpulan yang mau dikatakan oleh Markus. Ia menjadikan segalanya baik. Kalau kita melihat proses mujizat demi mujizat di dalam kitab suci, rupanya yang paling utama bukanlah kesembuhan itu. Bukanlah bahwa ia dipulihkan. Bukanlah bahwa penyakit keluar dari tubuhnya. Bukan. Justru
yang paling ditekankan oleh para penginjil adalah apa? Perdamaian manusia dengan Allah. Ini proses penyembuhan yang paling utama yang mau dibawa oleh Yesus adalah apa? Manusia harus berdamai batinnya dengan Tuhan. Maka mau disembuhkan fisiknya ataupun tidak menjadi tidak penting. Bukan menjadi hal yang utama. Apa maksudnya manusia bisa berdamai dengan Tuhan lewat penyakitnya? Kita tentu tahu bahwa banyak orang merasa dan berpikir sakit itu adalah hukuman. Sakit itu adalah berasal dari Tuhan karena Tuhan marah pada kita. Masih ada konsep semacam itu dalam diri kita. Bahkan sebelum tadi perayaan Ekaristi, ada orang dari Jawa Tengah mohon didoakan oleh saya. Dia minta video call, lalu kata saya, ada apa? Beberapa bulan yang lalu suaminya meninggal mendadak. Dia merasa bahwa dia terlalu keras pada suaminya. Dia belum bisa melayani suaminya. Kok Tuhan tidak memberi kesempatan pada dia untuk melayani dahulu? Kok Tuhan tidak memberi tanda-tanda? Begitu saja terjadi. Maka berbulan-bulan dia marah, dia kecewa sampai ketakutan sekali. Dan apa yang menjadi akarnya? Akarnya adalah dia merasa bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan. Jadi penyakit pun demikian. Orang seringkali tidak bisa berdamai dengan sakitnya. Perdamaian inilah yang dibawa oleh Yesus. Maka gereja pun kenapa memberikan sakramen perminyakan? Karena gereja mau memberikan urapan. Ingat bahwa Santo Yakobus pernah berkata di dalam suratnya, kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi di dalam tradisi gereja Katolik, pengolesan minyak suci ini sebagai apa? Sebagai tanda peneguhan bahwa Tuhan menguatkan penderitaan kamu. Bahwa kamu tidak sendirian. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, terjadilah. Tetapi kalau penyakit itu memang harus ada, tinggal di dalam tubuh kamu, bertahanlah. Ini perdamaian. Ini orang yang berani apa? Tidak menyalahkan Tuhan dalam setiap peristiwa penderitaan seperti apapun. Maka minyak suci, minyak urapan yang nanti akan diberikan oleh para imam kepada saudara-saudari yang membutuhkan, biarkanlah Anda berkata dalam hati, Dia membuat segalanya baik adanya. Inilah sikap iman, sikap damai yang selalu ada dalam batin kita melalui sakramen minyak suci ini. Semoga pengurapan yang nantinya akan diberikan meneguhkan dan menguatkan iman Anda di dalam menjalani penderitaan yang sedang Anda hadapi.